Kegiatan harian saya biasanya membantu ibu-ibu pekerja yang ada di sana memasukkan kacang hijau ke dalam mesin penggiling. Mesin penggiling ini fungsinya untuk membersihkan kotoran dari kacang hijau, yang mana proses penggilingannya berjalan selama 30 menit. Seperti inilah bentukan mesin penggiling dari kacang hijau. Mesin ini mampu membuat berkilo-kilo kecambah. Di sini contoh yang saya gunakan, kecambah yang dimasukkan di sini dalam jumlah 100 kg. Jadi yang dibutuhkan kacang hijaunya sekitar 23 kg. Dari 23 kg kacang hijau ini nanti akan dijadikan dua model. Satu kacang hijau panjang dan yang kedua adalah kacang hijau pendek yang biasanya digunakan untuk makan rawon. Jadi prosesnya seperti ini. Setelah dikeluarkan, maka dipindahkan ke dalam bak. Dari mesin penggiling tadi didapat kacang hijau yang telah digiling selama 30 menit. Jadi setelah dipindahkan ke bak, biasanya diberi air, kemudian kita cuci sampai bersih hingga airnya tidak ada gelembung udaranya. Setelah itu, proses selanjutnya yaitu memisahkan kacang hijau yang kurang bagus atau sudah melakukan pembelahan. Jadi prosesnya di sini, hasil dari kacang hijau tersebut biasanya dijual sebagai makanan untuk dijadikan lentuk. Proses pembersihan kacang hijau ini bisa dilakukan selama 3 kali pembersihan. Pembersihan pertama itu yang dibuat lentuk tadi, makanan khas dari Gresik. Kemudian pembersihan kedua fungsinya untuk membuat kacang hijau. Kemudian pembersihan ketiga itu untuk menaburkan kacang hijau di bagian kecambah yang dibuat dari hari sebelumnya. Jadi proses pembuatan kecambah ini sangatlah mudah. Biasanya setelah memisahkan kacang hijau yang telah dipisahkan tadi, ada waktu beberapa jam untuk meniriskan kacang hijau. Setelah ditiriskan, biasanya ada waktu untuk menyiram kacang hijau yang akan dijadikan kecambah. Biasanya waktu penyiramannya itu pada jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, kemudian jam 3 sore, jam 9 malam hingga jam 12 malam. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang selama 3 hari 2 malam. Nah, setelah ditiriskan tadi, ketika jam 1 siang, biasanya ibu-ibu pekerja ini, salah satunya ini adalah merupakan pemilik dari tempat magangnya. Di sini, ibu tersebut menatakan bagaimana cara membuat kecambah. Jadi kacang hijau tadi itu dimasukkan ke dalam wadah besar ini. Biasanya di dalam wadah besar ini mampu menampung 100 kg kecambah. Kecambah yang dimaksud di sini yaitu kecambah kacang panjang. Nah, di sini proses pemasukan kacang hijau tersebut. Kemudian dari sini nanti akan diberi air atau disiram kembali supaya prosesnya lebih lembab dan nanti akan ditutup. Fungsi dari gabus-gabus yang ada di sekitar itu untuk melembabkan suhu dari kacang hijau agar mudah untuk berkecambah. Dari proses pembuatan kecambah, inilah merupakan proses yang paling ditunggu-tunggu. Ini merupakan proses akhir dari pembuatan kecambah. Di sini, kecambah yang sudah jadi akan dipisahkan dari kotoran-kotoran
yang ada di kecambah tersebut. Kotoran tersebut sering disebut sebagai tumpi. Nah, setelah diangkat tadi akan dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di kecambah tersebut. Ini merupakan ibu-ibu pekerja yang ada di tempat magang. Ini merupakan cuplikan dari pembuatan kecambah pendek. Kecambah pendek ini diisi air, kemudian didiamkan hingga jam 7 malam. Biasanya proses pendiamannya ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini merupakan pemisahan kotoran dari kecambah pendek.